Hai semua, gimana kabarnya? Gimana kabar portofolio kalian? Jadi balik lagi di Andre Greston Channel dan di video kali ini kita akan sama-sama ulas seputaran pergerakan dari Bitcoin dan juga kripto aset yang lain. Nah, kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir market Bitcoin itu mengalami koreksi atau kalau orang investor bilang itu lagi diskon. Jadi harga Bitcoin itu lagi pada turun dan di perdagangan hari ini itu ada di kisaran 28.000 dolar, teman-teman. Nah, Bitcoin seperti apakah potensinya? Itu sudah pernah aku bahas sebenarnya di skenario Bitcoin di video yang ini. Kalau teman-teman belum nonton, itu bisa kalian simak juga. Mungkin bisa menambah referensi kalian. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, di video kali ini itu disponsori oleh Toko Kripto. Jadi, Toko Kripto adalah platform perdagangan kripto aset yang resmi dan sudah diregulasi oleh Bapepti. Nah, teman-teman yang mau melakukan trading atau investasi itu bisa menggunakan platform dari Toko Kripto ini ya, karena memang sudah aman. Jadi pertama-tama teman-teman butuh untuk melakukan KYC atau mengirimkan data diri kalian. Kemudian akan diproses. Setelah terverifikasi barulah teman-teman bisa untuk melakukan perdagangan kripto aset di Toko Kripto ini. Dan kenapa harus pakai Toko Kripto? Karena fee tradingnya itu udah yang paling murah. Jadi sekitar 0,31% aja. Ini sudah termasuk PPN dan juga PPh. Untuk melakukan depositnya itu teman-teman bisa pakai beberapa cara, yaitu pakai m-banking, bisa pakai transfer lewat ATM, atau teman-teman yang punya e-wallet seperti Dana, OVO, ShopeePay itu juga bisa untuk deposit di aplikasi Toko Kripto ini. Dan untuk biaya withdraw itu udah yang paling murah, sekitar Rp5.500 aja. Jadi bisa dibilang untuk keamanannya sudah aman ya, baik dari data diri kalian ataupun kripto yang kalian punya itu sudah aman di wallet dari Toko Kripto. Nah, ini berhubung market lagi merah ya, jadi Toko Kripto itu lagi ngadain campaign teman-teman. Jadi kembali cuan dengan hadiah miliaran rupiah. Siap lebih cuan bareng Toko Kripto. Jadi Toko Kripto ada dua campaign utama. Yang pertama adalah kembali cuan 1 TKO 1 Indonesia mulai dari 11 Mei sampai 31 Mei 2022. Ini khusus pengguna baru yang melakukan KYC minimal itu dari 11 Mei sampai 31 Mei. Itu akan mendapatkan reward sebesar Rp200.000. Kemudian kalau melakukan trading pertama kalinya juga sebesar minimal $25 itu akan mendapatkan ekstra cashback nih sebesar Rp300.000, teman-teman. Tolong dicatat ada kuota hariannya sebesar 4.761 per harinya. Untuk detail rewardnya bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Dan untuk campaign yang kedua itu adalah trading kembali cuan, trading competition dari 11 Mei sampai 25 Mei 2022. Ini trading dapat banyak cashback ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua pengguna toko kripto yang sudah menyelesaikan KYC tahap pertama. Jadi untuk trader pertama itu akan mendapatkan cashback sebesar 100%, hanya berlaku untuk trading fee-nya saja, tidak termasuk dengan pajak. Nah, kemudian teman-teman yang melakukan trading dengan pair bid air juga itu akan mendapatkan cashback sebesar $2 kalau tradingnya minimal $100. Untuk detailnya langsung aja cek di kolom deskripsi karena ada kuota hariannya juga sebesar 2.142 per harinya. Tolong dicatat kalau cashbacknya tadi yang aku sebutkan ini akan berupa TKO atau token, toko token. Kemudian juga ada cashback untuk yang melakukan deposit minimal Rp1.500.000. Itu akan mendapatkan cashback sebesar Rp40.000, teman-teman. Ini hanya khusus pengguna baru ya. Ada kuota hariannya juga. Itu perharinya sekitar 525. Jadi periodenya itu dari 9 sampai 20 Mei 2022. Nah, teman-teman yang juga hold untuk ASEAN ini adalah NFT. Itu teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan reward nih. Jadi 0,1 TKO. Kalau teman-teman melakukan trading itu senilai $100. Jadi maksimal per harinya itu sekitar 1 TKO. Nah, untuk mekanismenya itu silakan untuk cek di saluran Discord dari ASEAN. Untuk detailnya silakan mampir aja ke kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow beberapa sosial media yang dimiliki Toko Kripto. Contohnya aja di Instagram, itu aku juga follow, di mana Toko Kripto banyak sekali membagikan edukasi tentang perdagangan aset
kripto di Indonesia. Ada juga banyak tips dan juga promo-promo yang mungkin kalian bisa menangkan. Di Telegram juga ada Twitter, Facebook, Discord, itu bisa di follow semua ya. Untuk linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar toko kripto bisa pakai kode referral aku yang ini supaya bisa dapat komisi 20% saat kalian melakukan trading nantinya. Oke, jadi di komunitas Telegram kita tadi sudah banyak berdiskusi ya tentang pergerakan daripada market Bitcoin utamanya, dan juga kita sedikit bahas juga tadi tentang bagaimana Terra Luna yang teman-teman tahu dia drop 90% di perdagangan beberapa hari terakhir, yang mana ini sangat mengejutkan untuk kita para investor ataupun trader di market kripto. Nah, sebenarnya ada apa sih tentang market kripto ini? Kok bisa market kripto ini mengalami penurunan atau crash yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir? Nah, sebenarnya market kripto itu bukan pertama kali mengalami crash seperti sekarang ini atau beberapa hari terakhir ya. Yang mana kripto ini sudah pernah juga mengalami crash dalam beberapa tahun terakhir. Yang mana biasanya periodenya itu ada yang 4 tahun sekali, ada juga yang memang karena diakibatkan oleh ekonomi global yang lagi kurang baik. Nah, kalau crash di tahun ini di 2022 itu ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang paling terasa itu adalah inflasi yang terjadi pada banyak negara. Nah, kita tahu kalau COVID-19 atau pandemi ini itu udah mau berakhir ya kita bisa bilang. Tapi ternyata efek yang ditimbulkan itu sangatlah besar untuk dunia ekonomi. Bagaimana enggak, banyak sekali negara yang akhirnya mencetak uang dengan banyak sehingga menyebabkan inflasi yang teramat tinggi. Bahkan ada beberapa negara juga yang inflasinya itu enggak terkendali, teman-teman. Nah, inflasi ini butuh untuk ditangani. Jadi salah satu cara menanganinya itu adalah dengan melakukan tapering atau meningkatkan suku bunga. Jadi meningkatnya suku bunga ini difungsikan supaya para investor ini lebih banyak untuk menyimpan dana mereka di bank. Jadi kenapa? Karena kalau masyarakatnya konsumtif itu bisa lebih parah lagi menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Sehingga memang suku bunga harus dinaikkan untuk meredam daya konsumtif dari masyarakat ini. Nah, karena kemungkinan daripada efek yang ditimbulkan ini adalah meningkatnya jumlah investor di bank atau mereka yang melakukan deposito atau menyimpan aset mereka dalam bentuk dolar misalkan. Nah, ini menyebabkan market saham, market kripto, market emas mungkin juga akan berpotensi mengalami koreksi. Dan efeknya seperti yang kita lihat saat ini, di mana market kripto itu sudah mengalami crash. Karena basically banyak orang yang beralih ke investasi yang lebih aman nih, lebih secure. Kalau kripto kan memang resikonya tinggi ya, kita tahu. Dan juga saham pun juga resikonya tinggi. Sehingga dalam fase seperti ini, bukan hal yang bijak untuk para investor itu mengambil keputusan invest di aset yang punya resiko tinggi, apalagi dalam situasi inflasi yang tinggi. Banyak negara juga yang lagi mengalami krisis, teman-teman. Nah, penyebab kedua yang mungkin bisa menjadi alasan adalah perang di Ukraina dan juga di Rusia. Jadi teman-teman bisa lihat juga bagaimana perkembangan beritanya bahwa 3 bulan terakhir itu perang masih berlangsung, teman-teman. Bahkan semakin hari semakin panas nih. Jadi dunia ini sudah bisa dibilang khawatir dengan perang dunia yang mungkin berpotensi terjadi. Bila mana perang dunia terjadi, maka hancurlah ekonomi dalam banyak negara. Nggak cuma negara yang terlibat perang, tapi juga negara-negara di sekitarnya. Ini membuat investor ini pada ketakutan nih kalau mereka menyimpan aset di tempat yang resikonya tinggi karena takut terdampak akan perang yang terjadi. Nah, tidak hanya itu, Rusia dan juga Ukraina ini adalah negara penghasil resources atau sumber daya bumi ya, seperti batu bara, nikel, kemudian minyak juga. Yang mana kalau negara ini perang, maka supply dari resources tadi itu akan terhambat ke berbagai negara. Bahkan berbagai negara pun juga sudah khawatir tentang adanya krisis yang mungkin terjadi di negara mereka karena memang
terhambatnya supply daripada resources ini. Bahkan kemarin Cina juga sudah melakukan lockdown kembali ya, di mana kasus COVID mereka itu masih bisa dibilang meningkat nih, sehingga Cina sendiri harus menutup diri dari peradaban. Sebenarnya tanda-tanda awal krisis itu memang sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana perusahaan besar seperti Evergrande itu mengalami pilot, tidak bisa bayar hutang. Terus juga ada Tesla yang sahamnya dijual oleh Elon Musk, dan terakhir dia beli Twitter, aku juga nggak tahu kenapa. Dan juga ada beberapa banyak negara yang ternyata mengalami krisis yang berkepanjangan. Bahkan Sri Lanka itu dinyatakan sebagai negara yang bangkrut karena gagal bayar hutang. Jadi teman-teman, pada intinya dunia lagi nggak baik-baik saja. Jadi sangat wajar untuk investor itu berpikir ulang untuk menyimpan aset mereka di tempat yang berisiko seperti cryptocurrency. Nah, meskipun begitu, sebenarnya ketika market diskon gini, kita itu harus serakah nih, seperti quote dari Warren Buffett ya. Jadi ketika marketnya naik, itu kita jangan serakah teman-teman. Justru kita serakahnya ketika marketnya lagi turun nih, ketika orang-orang pada ketakutan. Nah, itu tadi kita bahas tentang makroekonomi ya. Dan sekarang kita akan coba ulas seputaran analisa teknikalnya. Jadi di sini aku langsung aja masuk ke chart dari TradingView. Nah, teman-teman, aku sudah pernah bahas ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah chart dari Bitcoin sepanjang tahun. Sejak dia meluncur itu di 2010 ya. Jadi kita lihat Bitcoin ini sudah rally, dan ini adalah fase halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, halving sendiri itu terjadi pada Bitcoin waktu di bulan Oktober 2012, di mana itu adalah halving pertama. Market kripto itu naik signifikan teman-teman, bahkan sampai 10.699%. Jadi naiknya signifikan di tahun 2022 ini. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah apa yang terjadi sebelum market kripto itu bullish di tahun 2012. Jadi teman-teman bisa perhatikan di tahun 2011 market kripto itu mengalami crash. Jadi setahun sebelum dia bullish, market kripto pasti mengalami crash. Nggak macam-macam teman-teman, bisa sampai 93%. Wow. Terus di tahun 2012 dia bullish, dan crash berikutnya itu terjadi di Mei 2015. Crash lagi, Bitcoin turun sampai 86%. Dan di tahun 2016 market kripto lagi-lagi rally teman-teman. Jadi rally naiknya sekitar 3.900%, jadi naik signifikan. Terus di 2017 itu sudah capai all time high ya. Dan juga 2018 itu masih aman-aman aja, tapi cenderung sudah mengalami koreksi. 2018 market kripto itu sudah mulai crash sampai 2019 mencapai all time low-nya. Terus di tahun 2020 nih, kemarin itu market kripto kembali rally teman-teman. Jadi naiknya sekitar 692%. Which is ini sudah signifikan sekali peningkatannya. Di tahun 2021 itu sempat mengalami koreksi sebentar. Di bulan Mei ya, kita tahu di sana ada FUD dari China. Dan kemudian di tahun yang sama, di bulan November, Bitcoin itu membuat all time high baru lagi teman-teman di $65.000. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bitcoin mengalami crash lagi teman-teman di tahun 2022, tepatnya di bulan Mei lagi nih. Jadi penurunan yang terjadi pada Bitcoin itu adalah fase yang wajar kalau kita melihat dari historikalnya. Jadi memang dari tahun ke tahun Bitcoin itu selalu mengalami crash yang cukup signifikan sebelum dia akhirnya rally ketika halving terjadi. Jadi setiap 4 periode ini, pertama di tahun 2012 itu adalah halving, di tahun 2016 halving juga, Bitcoin rally gila-gilaan, 2020 halving lagi, Bitcoin lagi-lagi mengalami rally, dan next time di 2024 Bitcoin itu lagi-lagi melakukan halving. Jadi halving ini adalah pengurangan jatah untuk para miner.
Jadi semakin lama kan supply Bitcoin itu semakin dikurangi. Jadi kalau semakin dikurangi supply yang diterbitkan baru, ini menyebabkan harga kripto itu semakin naik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir market kripto akan hancur, aku pribadi yakin kalau market kripto akan pulih lagi dalam beberapa tahun ke depan. Prediksiku sih dari historical ini mungkin di tahun 2004 dia itu sudah berada di atas, dan di 2023 dia akan mengalami crash yang mungkin cukup parah. Mungkin crash parahnya sudah terjadi saat ini, dan sampai 2023 market cenderung naik pelan-pelan. Itu juga masih potensial untuk terjadi. Tapi yang pasti yang mau aku tekankan bahwa secara teknikal, secara historical, itu market crypto memang ada fase-fasenya mengalami koreksi ataupun crash yang cukup parah seperti ini. Jadi teman-teman yang mungkin ketakutan nih sekarang, wah panik nih kripto mau hilang katanya. Jadi jangan panik dulu, kita lihat dan juga kita nikmati proses yang ada. Mungkin saja ini memang benar-benar fase crash yang wajar terjadi pada Bitcoin sebelum dia akhirnya bullish di tahun 2024 ketika dia melakukan halving. Dan di video kali ini disclaimer on, karena video ini bersifat prediksi dan juga analisa pribadi aku, tentu saja bisa salah, dan juga teman-teman harus untuk melakukan riset sendiri juga. Jadi jangan sampai teman-teman mengambil keputusan hanya berdasarkan melihat video ini. Ya, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram, linknya bisa temukan di deskripsi. Nah, buat teman-teman, sekali lagi sabar dulu, ini adalah proses yang harus kita lalui sebagai investor ataupun trader. Memang market crypto nggak selamanya naik, tapi turun pun nggak akan selamanya turun. Pasti nanti akan ada momen market mengalami recovery. Semoga teman-teman bisa cuan, meskipun nggak sekarang, tapi di masa depan. Oke, sekian aja, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.